Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah di kesempatan subuh yang indah bagi setiap muslim yang bisa menunaikan ibadah tepat waktu. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai salat yang paling berat bagi orang munafik. Beliau pernah mengatakan, "Athqalus salati 'alal munafiqin al-isya' was subh." Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya secara berjamaah dan salat subuh secara berjamaah. Sehingga salah satu di antara indikator untuk mengukur kira-kira kita ini punya karakter kemunafikan ataukah tidak, itu bisa dilihat dari semangat dia untuk salat. Terutama salat yang berat untuk dilakukan bagi orang munafik, yaitu salat isya dan subuh. Sebab orang munafik itu karakternya malas, berat, mager untuk beribadah, malas gerak ya. Terutama untuk salat-salat yang umumnya orang ingin istirahat, umumnya orang ingin tidur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza qamu ilas salati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila." Sifatnya orang munafik, wa idza qamu ilas salati qamu kusala. Kalau mereka melaksanakan salat, sukanya malas-malasan. Waktunya kadang ditunda, tidur-tiduran dulu, kemudian beraktivitas yang mungkin kurang bermanfaat dulu. Salat ditaruh di paling ujung, bahkan di posisi ketika dia sudah ngantuk banget kalau malam hari, sehingga ketika sholat nguap terus isinya. Yang seperti ini tolong dihindari, karena meniru karakter orang munafik adalah tindakan yang tercela. Wa idza qamu ilas salati qamu kusala. Kalau mereka sholat sukanya malas-malasan. Yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka suka riya di hadapan orang lain dan mereka tidak ingat Allah kecuali hanya sebentar. Oleh karena itu, apabila kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa salat subuh secara berjamaah, dan bahkan ini menjadi rutinitas, semoga ini pertanda bahwasanya tidak ada sifat kemunafikan dalam hati kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan besar beliau dalam membimbing umat sehingga kita bisa merasakan betapa indahnya syariat ini. Kita mau bahas tentang bagaimana agar kita bisa menjadi pribadi yang berkah, menjadi manusia yang berkah. Kenapa dipilih kata berkah? Berkah sendiri secara makna bahasa artinya adalah an-numu waz-ziyadah, sesuatu yang terus berkembang dan bertambah. Oleh karena itu dalam bahasa Arab sumur disebut dengan birkah, bisa disebut dengan al-bi'ru atau bir atau abar jamaknya, bisa juga disebut dengan al-birkah. Kenapa sumur disebut al-birkah? Birkah ini artinya sesuatu yang terus bertambah. Sebab sumur itu diambil airnya berkali-kali, dia nyumber terus airnya, dan dibiarkan sekalipun sumur juga tidak pernah luber. Di rumah ada sumur, Bapak? Pompa air. Ada sumurnya di pompa ke atas. Baik, kalau dibiarkan luber nggak Pak sumurnya, Pak? Nggak pernah luber. Alhamdulillah. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala sediakan nikmat berupa air tanah. Baik. Selanjutnya dalam Al-Quran Allah banyak sekali memuji makhluknya yang banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Baik yang bentuknya tempat tertentu maupun yang bentuknya waktu tertentu,
termasuk benda tertentu yang makhluk ini disebut oleh Allah sebagai sesuatu yang berkah. Sebagai contoh, ada tempat yang disebut oleh Allah tempat yang berkah. Contohnya apa, Pak? Kota Mekah. Allah Ta'ala berfirman, inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubarakah. Sesungguhnya rumah pertama kali yang diletakkan untuk manusia, bangunan pertama yang diletakkan untuk manusia adalah rumah yang berada di kota Bakkah, mubarakah, yang diberkahi. Bakkah yang dimaksud di sini adalah kota Mekah. Allah sebut kota Mekah dengan sebutan Bakkah. Kemudian di ayat yang lain Allah menyebut Baitul Maqdis sebagai kota yang berkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Maha suci Zat yang telah memberangkatkan hambanya di waktu malam. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram sampai masjidil aqsa, alladzi barakna haula, yang kami berkahi daerah sekitarnya. Sehingga Baitul Maqdis termasuk di antara tempat yang berkah. Lalu di sana ada waktu yang berkah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa waktu yang berkah yang disebutkan dalam Al-Qur'an? Lailatul Qadar. Allah Ta'ala berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran fi lailatin mubarakah, di malam yang diberkahi. Allah sebut Lailatul Qadar dengan malam yang diberkahi. Di ayat yang lain Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami turunkan Al-Quran di Lailatul Qadar. Kemudian di sana ada juga kejadian yang berkah, sehingga kita dianjurkan untuk banyak berdoa. Apa itu, Pak? Ketika hujan turun, Allah sebut air hujan itu sebagai air yang berkah. Allah berfirman, wa nazzalna minas samai ma'an mubarakah fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Dan kami turunkan dari awan ma'an mubarakah, air yang diberkahi. Makanya ketika Nabi SAW pada saat turun hujan, yang beliau lakukan apa? Beliau membuka sebagian bajunya, kemudian tangannya dihujan-hujankan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik, Nabi SAW ketika hujan, beliau menyingkap sebagian lengan bajunya, kemudian tangan beliau dihujan-hujankan. Lalu beliau mengatakan, innahu hadithu ahdin bi rabbih, bahwasanya hujan ini baru saja datang dari Rabbnya. Selanjutnya ada juga buah yang berkah. Sebutkan buah yang berkah yang dinyatakan dalam Al-Quran. Buah kan indong. Qalu, Isa mengatakan aku adalah hamba Allah. Sehingga identitas pertama tidak punya orang tua. Selanjutnya jamaah, bapak saja nggak bisa kok, masa anaknya mau dijadikan sebagai manusia serbaguna. Tapi seperti itulah harapan orang tua. Kita semuanya diharapkan oleh orang tua kita untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi yang lain, yang penuh berkah bagi yang lain. Sehingga sampai mereka berdoa kepada Allah pada saat mereka mengakikoi kita, agar kita menjadi hamba-hamba yang banyak memberikan kegunaan bagi yang lain. Nah, kira-kira kalau misalnya Bapak Ibu ditanya, Anda sudah berapa persen mewujudkan harapan orang tua itu? Sudah berapa persen, Pak? Kayaknya masih jauh. Itulah cita-cita Bapak kita, kan cita-cita beliau. Karena ketika seorang anak menjadi manusia yang baik, menjadi manusia yang berkah, dia akan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Tabrani, Nabi SAW mengatakan, ahabbun nas
ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat bagi yang lain. Terus pengaruhnya apa kepada orang tua, Pak? Di saat anak ini saleh dan dia berusaha untuk memberi manfaat bagi yang lain, maka ketika sang anak mendapatkan pahala dan orang tua punya keterlibatan dalam mendidik anaknya, maka insya Allah bapak ibunya juga turut mendapatkan pahala. Barangkali kita tidak bisa memberikan hadiah kepada orang tua kita berupa materi. Saya belum bisa memberikan hadiah kepada bapakku berupa rumah atau kendaraan mewah. Saya belum bisa memberangkatkan haji mereka. Saya nggak bisa memberikan materi yang berharga bagi mereka. Semoga perjuangan Anda dengan memberikan hadiah berupa pahala dari amal soleh dan doa baik yang dilakukan oleh anak untuk kebaikan orang tuanya menjadi hadiah yang lebih istimewa bagi mereka. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada satu keutamaan bagi orang yang menghafal Quran. Apa keutamaan orang yang menghafal Quran, Pak? Apa keutamaannya, Pak? Orang tuanya dikasih mahkota, mahkota kemuliaan, sampai orang tuanya ini bingung. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW bercerita, ada seseorang yang diberi oleh Allah mahkota kemuliaan. Maka orang ini bertanya, ya Rabbi, bimanil tuhada? Ya Allah, dengan sebab apa aku bisa mendapatkan sebuah keistimewaan seperti ini? Diberi mahkota kemuliaan. Beliau merasa, kayaknya saya tidak pernah melakukan amal istimewa, tapi kenapa sampai Allah memberikan sebuah mahkota kemuliaan untukku? Lalu dijawab, bi akhdhi waladikal Quran, karena anakmu menghafal Al-Quran. Mungkin tidak termasuk anak yang malas untuk baca Quran, tidak termasuk anak yang berat untuk menghafalkan Quran. Sudah tua, Pak. Memang menghafal Quran ada batas maksimal usia. Ada nggak, Pak? Berapa batas usia maksimal menghafal Quran? Nggak ada. Di Quran nggak ada tulisan khusus kelas SD, nggak ada. Khusus anak TK, khusus anak SMP. Semua punya peluang untuk menghafalkan Quran. Maka jangan dipahami menghafal Quran itu kan tugasnya anak SMP, anak SMA, anak SD. Terus kalau yang sudah dewasa udah selesai. Jangan biarkan ketika kita nggak bisa baca Quran, tidak ada upaya untuk memperbaikinya. Terutama mohon maaf, baca Fatihah kadang masih banyak orang yang salah, makhrajnya rusak dan seterusnya, padahal ini beresiko bagi keabsahan sholatnya. Maka berapapun usia kita, jangan sampai malu untuk memulai belajar baca Quran walaupun dari nol. Sudah usia sekian, Pak, 60 tahun, masa belajar dari mulai alif ba ta? Lah memangnya kenapa, Pak? Semua orang punya kepentingan dengan kitab suci ini. Oleh karena itulah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita memberikan sebuah hadiah kemuliaan bagi orang tua kita, di saat kita serius dekat dengan Al-Quran, banyak membaca Quran, menghafalkan Al-Quran, semoga mengejar ketertinggalan yang dulu sudah kita nggak lakukan ketika di dunia. Anda tidak memberikan hadiah istimewa berupa materi bagi orang tua, kita berikan hadiah istimewa bagi mereka berupa mahkota. Baik. Di sini salah satu di antara contoh bagaimana seorang anak yang bermanfaat hidupnya, dia berusaha untuk memanfaatkan waktunya dalam rangka memberi kebaikan bagi yang lain, maka orang tuanya turut mendapatkan pahala. Nah, kemudian muncul pertanyaan, apa sih yang dimaksud dengan manusia berkah yang memberi banyak manfaat kepada orang lain itu? Baik, Allah memberikan potensi kepada masing-masing hamba, dan dengan potensi itulah dia bisa memberi kebaikan bagi yang lain. Karena itu dalam hal ini Bapak Ibu perlu bedakan, di sana ada potensi
dan di sana ada prestasi. Saya mau tanya, kaya itu potensi atau prestasi? Kaya, Pak, itu potensi atau prestasi, Pak? Prestasi, ya, prestasi. Sehingga orang kaya itu orang berprestasi, begitu? Baik. Kalau jabatan itu potensi atau prestasi? Jabatan. Prestasi atau potensi? Prestasi. Pinter itu potensi atau prestasi? Potensi. Kalau pinter itu potensi, ya. Kalau kaya prestasi. Jadi pinter biar kaya. Anda pilih mana? Pinter atau kaya? Enggak ada duit yang dua-duanya. Misalnya, ya, bapak punya anak perempuan, dilamar oleh dua lelaki. Yang satu kaya tapi nggak pinter, yang satu pinter tapi nggak kaya. Pilih mana, Pak? Kalau bahasa lebih kasar lagi, Pak, yang satu kaya tapi goblok, yang satu pinter tapi miskin. Bapak pilih mana, Pak? Kaya pinter. Nggak ada pilihan yang ketiga. Anda pilih yang mana? Pinter. Nanti minteri mertuanya. Apapun itu, ini semuanya adalah potensi. Sehingga sebenarnya kaya itu prestasi atau potensi, Pak? Itu potensi. Jabatan itu potensi. Orang punya kemampuan berpikir yang lebih, alias dia orang pinter, itu potensi. Orang punya kesempurnaan fisik, cakep misalnya, tampan atau cantik, itu prestasi atau potensi? Potensi. Dan ini semuanya bisa berpotensi, berpeluang memberikan kebaikan, sebagaimana pula berpeluang memberikan keburukan bagi pemiliknya. Orang yang kaya dan dia celaka karena kekayaannya, ada, Pak? Ada. Contohnya siapa? Qarun yang digambarkan dalam Al-Quran. Sehingga sombongnya dia menyebabkan dia itu menolak kebenaran yang dibawa oleh Musa. Karena dia merasa dia sudah hebat dengan aneka kekayaan yang dia miliki, sementara Bani Israel yang lain itu orang yang miskin-miskin, maka dia sombong. Sehingga Qarun pada saat diingatkan untuk bersyukur kepada Allah, apa kata dia? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun mengatakan, aku kaya seperti ini karena aku punya ilmu, karena aku pinter. Aku pinter pemasaran, pinter manajemen, pinter marketing, pinter ini, makanya aku kaya. Sehingga dia lupa kepada Zat yang memberi kekayaan. Maka Allah hukum dia, fa khasafna bihi wa bidaril arda. Maka kami tenggelamkan dia berikut rumahnya. Sehingga saking banyaknya harta yang ditenggelamkan oleh Allah, Qarun itu tinggal di mana, Pak? Di Mesir, ya, dia tinggal di Mesir. Saking banyaknya harta yang dimiliki oleh Qarun yang ditenggelamkan oleh Allah, sampai orang Jakarta kalau gali tanah menemukan barang berharga, dia bilang apa? Hartanya sampai kapan? Sejak kapan Qarun kok sampai Jakarta, Pak? Oh, ini harta Qarun. Dimanapun orang menemukan harta di bawah tanah, nyebutnya harta Qarun, padahal tidak ada hubungannya dengan Qarun. Baik, ini contoh orang yang kaya, tapi justru kekayaannya menjerumuskan dia ke dalam kebinasaan. Ada orang yang diberi oleh Allah penampilan yang bagus, tapi dengan penampilan yang bagus yang dia miliki justru menjerumuskan dia ke dalam kebinasaan. Ada orang yang diberi jabatan, tapi dengan jabatan yang dia punya justru mengantarkan dia kepada neraka. Ada orang yang diberi kepintaran, tapi dengan kepintaran yang dia miliki justru dia menolak kebenaran Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Karena yang namanya potensi bisa membawa orang kepada kebaikan, dan di saat yang sama juga bisa membawa orang kepada keburukan. Cuman orang itu lebih banyak memperjuangkan untuk memiliki potensi, bukan bagaimana dia berjuang mengejar prestasi. Terus prestasi yang sejatinya itu apa? Ketika potensi yang dia miliki bisa mengantarkan dia untuk menjadi hamba yang bermanfaat.
Maka orang yang kaya dia bisa memberi manfaat dengan kekayaannya. Orang yang pintar dia bisa memberi manfaat masyarakat dengan kepintarannya. Pejabat juga sama, dia bisa memberikan manfaat bagi orang lain dengan jabatannya. Demikian pula orang yang cakep, dia bisa memberi manfaat yang lain dengan cakepnya. Bisa nggak itu? Bisa. Gimana caranya? Tampan itu bisa memberi manfaat bagi orang lain. Dijual laku nggak? Bapak kalau duduk berdampingan dengan orang tampan, rezekinya tambah nggak Pak? Enggak ya? Oh, tapi kan itu bisa misalnya Pak menjadi daya tarik bagi wanita kaya misalnya. Terus nanti hartanya dimanfaatkan untuk menderma. Wah, ini memanfaatkan istri kalau kayak gini ya. Baik, coba kita tinggalkan ilustrasi ini. Intinya, seorang muslim akan bisa memiliki prestasi jika dia bisa memberi manfaat bagi yang lain dengan aneka potensi yang Allah berikan kepadanya. Oleh karena itulah Bapak Ibu dimuliakan Allah, Nabi SAW pernah memberikan kita sebuah arahan bagaimana caranya agar kita bisa menjadi pribadi yang berkah. Itu tidak harus semuanya harus jadi ustadz, semuanya harus jadi ulama, tidak. Karena masing-masing orang punya potensi yang berbeda. Beliau gambarkan kondisi hidup manusia itu layaknya barang tambang. Bapak lihat barang tambang ya. Barang tambang itu kan tidak satu golongan Pak. Ada golongan A, ada golongan B, ada tambang golongan C, dan seterusnya. Kenapa ada beragam golongan? Kenapa ada beragam golongan? Karena ormasnya beda Pak. Karena harganya beda. Sehingga ada barang tambang yang mahal, ada barang tambang yang lebih murah. Rasulullah SAW ngasih gambaran seperti itu. Beliau mengatakan an-nasu ma'adin. Manusia itu ibarat barang tambang. An-nasu ma'adin. Manusia itu seperti barang tambang. Khiyaruhum fil Islam, khiyaruhum fil jahiliyah idza faqahu. Yang terbaik dalam Islam adalah mereka yang memiliki banyak sekali potensi di luar Islam idza faqahu, kalau dia paham agama. Maksudnya gimana Pak? Beliau menggambarkan manusia seperti layaknya barang tambang. Sebab barang tambang itu punya manfaat, namun kelasnya beragam, tergantung dari nilai manfaatnya. Ada barang tambang yang sedikit harganya mahal. Contohnya apa? Emas. Sehingga 1 gram sekarang sampai 2,5 juta. Ada barang tambang yang sebukit harganya murah. Bahkan ada yang nggak laku, sampai ditulisi terima tanah uruk. Nah, ini tanah uruk barang tambang nggak Pak? Yang mungkin dia nggak bisa dijadikan sebagai pasir bangunan, kerikilnya juga nggak bisa, udah jadikan uruk saja. Tapi jamaah, yang namanya barang tambang semuanya dibutuhkan. Misalnya Pak, dalam satu gedung ini Pak, Masjid Nurul Hidayah, kira-kira di sini ada emas nggak Pak? Dalam satu bangunan ini? Ada mas ya, Mas Robi. Ada banyak sekali mas di sini. Kira-kira ada emas nggak di sini? Mungkin kita kesulitan ya nyari emas ya. Ada nggak logam tembaga? Oh banyak Pak, kabel-kabel di sini tembaga. Apalagi misalnya, mungkin ada logam mahal, dia sedikit tapi dia terpasang di sebuah tempat yang ini sangat bermanfaat. Anggaplah misalnya di instalasi lampu atau jam dinding atau apapun atau AC, ini ada platinum Pak, tapi kecil Pak. Dia fungsinya di sini Pak. Hanya logam platinum yang bisa nempel di sini. Sehingga dalam satu bangunan ini ada berbagai macam barang tambang. Mereka saling membutuhkan antara satu yang lain. Besi ada, kerikil ada, pasir ada, golongan A, B, C ada semua. Jadilah sebuah bangunan dan mereka saling melengkapi. Seperti itulah hidup kita. Walaupun manusia itu berkelas kualitasnya, tapi semuanya dibutuhkan sesuai dengan potensinya. Tergantung apakah dia bisa memberi manfaat dengan potensi itu atau tidak.
Sehingga ketika seorang muslim dia bisa memberi manfaat bagi yang lain, apapun keberadaan potensinya, di saat itulah dia menjadi manusia berkah. Pak, kalau saya disuruh ngajar nggak bisa Pak. Kalau saya disuruh berinfak saya nggak sanggup, harta saya terbatas. Terus Bapak bisanya apa? Ya saya hanya bisa jaga parkir, bisa bersih-bersih masjid, bisa gulung karpet masjid, bersihin karpet. Hanya itu yang saya bisa. Baik, Anda barangkali punya kemampuan yang mungkin lebih terbatas dibandingkan yang lain, tapi potensi Anda dibutuhkan oleh masyarakat, walaupun hanya di kelas itu. Ada yang lebih tinggi lagi, dia punya jabatan misalnya, sehingga bisa terlibat dalam proyek-proyek sosial keagamaan dengan jabatannya. Maka perizinan masjid ini misalnya dipermudah, perizinan apa dipermudah, ini izin dipermudah karena keberadaan orang yang punya jabatan. Ada orang yang punya kepandaian dengan berbagai macam bidang. Ada yang pandai desain bangunan, dia jadi arsitektur dan seterusnya. Nah, semua ini adalah bukti bahwasanya kita itu bisa kerjasama. Makanya yang lebih penting di sini adalah bukan melihat saya potensinya apa, tapi bagaimana kau bisa memanfaatkan potensimu. Semakin kau bisa memanfaatkan potensimu untuk kebaikan masyarakat, maka semakin besar nilai prestasimu di hadapan masyarakat. Oleh karena itu, pada saat kita memiliki hal yang bisa memberi manfaat bagi orang lain, jangan pelit untuk berbagi ya. Apa yang bisa kita berikan kepada orang lain itulah nilai lebih dari prestasi kita. Ada seorang ulama kibar, beliau ngajar di Masjid Nabawi dan sering berinteraksi dengan masyarakat karena ngajar di Masjid Nabawi. Gurunya Imam Syafi'i. Siapa beliau? Imam Malik bin Anas, Imam Madhab Malikiyah, Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas dulu waktu masih remaja itu pernah memiliki teman seperjuangan, teman belajar namanya Abdullah Al-Umari. Abdullah Al-Umari. Nah, satu ketika Abdullah Al-Umari ini lebih memilih hidup menyendiri, fokus beribadah, bermunajat kepada Allah, kemudian ikut dalam kegiatan-kegiatan jihad sehingga beliau keluar ke daerah perbatasan, dan mereka atau beliau lebih banyak fokus untuk beribadah menyendiri dalam rangka untuk mendekat kepada Allah. Maka Abdullah Al-Umari memandang, Imam Malik guru, temanku, kamu kalau terlalu sering bergesekan dengan orang itu nanti akan melemahkan batin. Ditulislah sebuah surah dari Abdullah Al-Umari dikirim kepada Imam Malik. Lalu setelah Imam Malik membaca suratnya Abdullah Al-Umari yang isinya ajakan untuk meninggalkan forum kajian, beralih kepada ibadah yang sifatnya pribadi, fokus dengan aneka kegiatan-kegiatan bermunajat kepada Allah. Karena kamu kalau terlalu sering bergesekan dengan orang itu bisa merusak mental, sehingga kamu jadi tidak dekat dengan Allah, bahkan kadang ada masalah dengan orang lain. Baik, lalu Imam Malik membalas suratnya Abdullah Al-Umari. Bagaimana isi balasannya? Beliau mengatakan, Innallaha qassamal a'mal kama qassamal arzaq. Sesungguhnya Allah membagi amal untuk hamba sebagaimana Allah membagi rizki. Maksudnya gimana Pak? Kita ini diberi oleh Allah rizki dari sumber yang beragam. Ada orang yang kaya karena dia seorang karyawan, ada yang kaya karena dia seorang pengusaha, dan usaha itu pun beragam. Ada usaha A, usaha B, usaha C, dan seterusnya. Ada yang dia punya pendapatan dari sisi A, dari sisi B, dari sisi C. Demikianlah kondisi hamba. Semuanya dikasih rezeki, tapi sumbernya beragam. Maka seperti itu Imam Malik menjelaskan bagaimana cara Allah membagi amal hamba.
Ada sebagian orang yang dimudahkan untuk beramal di sisi A, tapi dia berat beramal di sisi B. Bapak ini kalau sholat rajin, kalau puasa rajin, tapi sedekah, Masya Allah, cedil medit kumetnya metu Pak, pelitnya keluar, sehingga dikit sekali yang keluar. Ada kayak gitu Pak ya? Baik. Ada juga orang yang kalau dari sisi royal dia ringan, ngasih A, ngasih, tapi beliau jarang ke masjid. Beliau sholatnya lebih banyak di rumah. Beliau mungkin jarang ini. Itu contoh, ada yang diberi amal A, diberi amal B, dimudahkan amal C. Saya punya murid saya jauh lebih senior. Kemarin ketemu, usia beliau 86 tahun. Dan beliau belajar nahwu shorof di tempat kami. Beliau itu bilang gini, saya kalau disuruh tahajud itu pusing. Jadi kalau bangun jam 3 itu saya nggak kuat, bangun jam 3:30 nggak kuat. Terus Bapak, ya pokoknya bangun cukup untuk bisa dipakai sholat witir. Sebagai gantinya saya puasa. Sehingga beliau rajin puasa di usia 80-an tahun. Karena saya nggak bisa tahajud, maka sebagai gantinya saya puasa. Masya Allah, saya pikir benar yang dilakukan oleh Bapak. Seperti itulah saran yang diberikan oleh Nabi SAW. Sehingga seorang muslim itu berikanlah manfaat bagi yang lain dan berusaha untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan kesanggupannya. Nabi SAW mengatakan, khudhu minal a'mali ma tutikun, fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Ambillah amal yang mampu untuk kalian rutinkan, karena sesungguhnya Allah itu tidak akan bosan untuk ngasih pahala bagi hamba sampai kalian bosan untuk beramal. Maka yang punya potensi dari sisi A, maksimalkan di potensi itu. Yang punya potensi dari sisi B, maksimalkan di potensi itu. Sebab masing-masing hamba nanti mereka akan diberi amal oleh Allah sesuai dengan kekuatan dia dalam memberi manfaat bagi yang lain. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya yang terakhir Pak. Syuruk kurang berapa menit? Masih lama. Baik. Saya tambahkan yang terakhir satu materi, nanti sisanya bisa kita gunakan untuk diskusi. Tentang cara orang dalam ngalap berkah. Tadi kita sudah sebutkan ada beberapa makhluk yang dia banyak memberikan manfaat bagi yang lain dan disebut sebagai makhluk yang barokah. Lalu bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan kebaikan, keberkahan dari makhluk yang berkah tadi? Baik, ada makhluk yang berkah, maka kita bisa ngalap berkah, nyari berkah dari makhluk yang berkah tadi, tapi dengan cara yang benar. Contohnya Pak, apa yang bisa dimanfaatkan atau yang bisa dilakukan oleh manusia ketika berada di kota suci Mekah? Kamu rajin ibadah di situ. Dengan demikian maka pahala dari ibadahmu akan dilipat gandakan. Oleh karena itu, apakah dibenarkan kalau ada orang yang mencari berkah di kota Mekah dengan cara mengambil tanah kota Mekah, terus dibungkus kain mori, habis itu dibungkus dengan plastik, dibawa pulang jadi jimat. Nanti kalau ada orang sakit diusap-usap. Bisa nggak pakai gitu Pak? Bisa atau tidak Pak? Ya nggak bisa. Loh kenapa? Ini berkah kalau kau beribadah di sana. Sehingga bukan bentuknya cari batu di kota Mekah, cari tanah di kota Mekah, terus dibawa pulang, nanti ini akan menjadi tanah yang berkah karena ini adalah tanah kota suci. Nggak kayak gitu caranya. Sebagaimana yang lain, misalnya keberkahan Masjid Nabawi. Apa keberkahan Masjid Nabawi? Orang yang sholat di sana dilipatkan pahalanya 1000 kali dibandingkan dengan sholat di luar Masjid Nabawi, kecuali Masjidil Haram. Sehingga mencari berkah dari Masjid Nabawi bukan ngambil secuil dari temboknya, dididil temboknya dibawa pulang. Mas, tidak boleh kayak gitu. Loh, ini kan tempat yang sering dipakai sholat, Masjid Nabawi. Banyak Al-Quran dibacakan di sini. Maka ini benda-benda yang berkah karena sering terbacakan Al-Quran. Kalau benar demikian Pak,
benda yang sering kena bacaan Quran itu menjadi benda yang bisa dijadikan sebagai obat, maka benda yang paling bisa dijadikan obat adalah mikrofon Masjidil Haram. Imamnya terus ini. Iya Pak. Jadi kalau sakit coba mendekat ke mikrofon Masjidil Haram, usap-usapkan di badanmu kan. Apakah kayak gitu Pak? Ini contoh gambaran kesalahan orang Pak, dalam memahami seperti apa hakikat dari ngalap berkah. Air Pak, ini kan air ya. Dari tadi dengerin kajian saya ini. Nanti kalau air ini diminum manfaatnya apa Pak? Menghilangkan haus. Oh bener itu ya. Tapi apakah ini bisa jadi obat? Kalau di ruqyah betul. Tapi kalau cuma dibiarin kayak gini ya nggak ngefek apapun. Saya pernah lihat ada orang yang zikir berjamaah Pak, di depannya itu disediakan air-air banyak gitu. Ini maksudnya apa sih? Ya nanti setelah zikir airnya diminum. Ini air kena zikir. Kalau ruqyah itu betul. Jadi misalnya ini air, kita bacakan ruqyah, baca ayat kursi atau al-fatihah, terus diminum, silahkan. Itu ruqyah. Tapi kalau tidak ada niat ruqyah beda lagi ya. Karena yang membedakan antara baca Quran ruqyah dan tidak ruqyah ataukah tilawah tergantung pada niat. Baik. Ini contoh ngalap berkah yang mungkin perlu diluruskan. Ada lagi ya. Apa keberkahan Al-Quran? Allah sebut Al-Quran dalam Al-Quran sebagai kitab yang berkah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Kitab yang kami turunkan kepadamu mubarakun dan dia diberkahi. Bagaimana cara ngalap berkah Al-Quran? Dengan cara dipelajari. Tapi ada orang yang dia ngalap berkah, nyari berkah Al-Quran dengan cara disobek Qurannya, dijadikan teh celup. Masya Allah. Sampai Qurannya larut dalam air terus diminum. Tujuannya apa? Biar sering hafal, cepat hafal Quran. Mas, ini malah menghina Al-Quran. Coba kau bayangin ya, bubur Quran tadi, mungkin ada ayat tertentu yang dia belum hancur masuk ke dalam perutmu, nyampur dengan kotoran, sehingga kata Allah di situ masih utuh masuk ke dalam perut. Kan nanti kemudian ketika keluar jadi kotoran. Seharusnya kau berpikir seperti itu. Contoh yang lain ya, manusia yang berilmu. Apa keberkahan seorang ulama? Ya, ilmunya. Sehingga bagaimana cara kita untuk bisa mengambil keberkahan ulama? Mempelajari ilmunya. Kamu belajar sama beliau, cari ilmu dari beliau, perhatikan adab-adab beliau. Ada orang yang ketika dia ngalap berkah dari tokoh tertentu, yang dicari bukan ilmunya, tapi yang dicari ludahnya. Ya, makanya kan ada istilah ya. Ini yang berada di Jawa Timur ngerti, yang parian kayak gini Pak. Saya kan Jawa Timur ya. Ada guru yang disebut dengan guru yang pinter ngasih ceramah, itu dijuluki dengan guru tutur. Dia pandai bertutur kata. Ada guru yang dia nggak ngasih ceramah, tapi membuka pengobatan alternatif, yang sering disebut dengan guru sembur, karena dinantikan semburannya. Apakah itu yang dimaksud ngalap berkah dari guru? Ya nggak kayak gitu. Jadi kamu kalau mau ngalap berkah dari orang soleh adalah kau tiru kesolehannya, kau pelajari ilmunya. Di saat itulah kau akan bisa mendapatkan keberkahan yang baik. Dan masih banyak ya cara orang yang salah dalam mencari keberkahan, karena dia keliru berkaitan dengan bagaimana saya bisa mendapatkan kebaikan di sini. Ada seorang ustadz yang cerita kejadian yang beliau lihat di Masjid Nabawi. Madinah sama Mekah Pak, kalau pas musim panas itu lebih panas mana Pak? Lebih panas Madinah Pak, lebih di utara ya. Sehingga Madinah kalau pas lagi musim panas suhunya bisa sampai 45 bahkan lebih, 48 dan seterusnya itu. Nah, suatu ketika ada orang yang pakaiannya pakaian Arab, pakai jubah, pakai gutroh ya, pakai tutup kepala itu. Kemudian beliau masuk ke dalam Masjid Nabawi, lalu mendekat ke tiang-tiang Masjid Nabawi.
Tiang Masjid Nabawi itu di bawahnya ada apa Pak? Ada AC. Nah, beliau itu naruh tangannya di atas AC tadi. Kena angin AC kemudian diusapkan ke muka. Ditaruh lagi, kena angin AC diusapkan ke muka. Karena panasan di luar. Pada saat perjalanan masuk ke Masjid Nabawi. Baik, selesai beliau melakukan itu, ternyata di belakangnya ada orang Indonesia memperhatikan. Oh, kayak gini. Satu pelajaran baru. Begitu orang ini pergi, majulah orang Indonesia. Temboknya diusap-usap. Lalu diusapkan ke badannya. Inilah contoh ngalah berkah dengan Masjid Nabawi. Masya Allah. Salah apa ini Pak? Salah contoh atau salah paham? Salah paham. Sehingga maksudnya adalah biar mukanya kena AC, sehingga muka yang kepanasan tadi bisa jadi dingin ya. Tapi yang dilakukan oleh orang ini dikiranya temboknya adalah tembok yang berkah. Dan ternyata subhanallah masih banyak orang yang kayak gitu. Saya pernah ke Masjid Namira di Arafah ya. Di pintunya Pak penuh dengan tulisan Pak. Tulisan apa itu Pak? Bukan kaligrafi Pak, tulisan nama orang Pak. Nama-nama orang sepenuh pintu Pak. Itu siapa pelakunya? Ya jamaah haji atau jamaah umroh. Orang mana Pak itu Pak? Kalau saya baca sih Budiman, Wahono, misalnya Sirkuno. Masa orang Mesir namanya Wahono? Pelakunya orang-orang kita. Ada yang kadang naruh KTP di bebatuan yang ada di Arafah, ada yang naruh tulisan apa di sana. Apa tujuannya Pak? Mereka punya keyakinan kalau nama orang ditulis di situ nanti akan dipanggil lagi ke sini. Yang manggil siapa Pak? Allah yang manggil. Apakah kemudian Allah akan membaca tulisan-tulisan seperti ini terus manggil mereka datang ke sini? Mana dalilnya yang menyebutkan kayak gini? Dia berbicara tentang perbuatan Allah kan, dan berbicara tentang perbuatan Allah harus pakai informasi dari Allah. Tidak ada Pak. Ya kamu jangan lakukan seperti itu, jadi vandalis kan. Suka coret-coret tembok. Jadi praktek vandalis yang dilakukan oleh jamaah haji yang ada di sana itu kadang, masya Allah, ini pintu rumahnya dicoret-coret kayak gitu dia nggak terima. Tapi pintu Masjid di Namira itu dicoret-coret kayak gitu. Andai kan tidak dijaga Pak, masya Allah bisa rusak itu pintu. Makanya masih banyak sekali ya cara-cara konyol yang dilakukan oleh orang ketika dia mau ngalap berkah. Kalau pengen agar saudaramu yang belum pernah haji, belum pernah umroh diundang oleh Allah untuk datang ke sini, doakan. Sebut namanya ketika kamu di tanah suci. Ya Allah, si A, si B, mudahkan dia untuk datang ke tanah suci agar dia bisa haji dan umroh di tanah suci. Bukan dengan cara namanya ditulis di situ. Di Arafah itu ada namanya apa Pak? Jabal. Bukit apa di situ? Jabal Rahmah ya, ada namanya Bukit Rahmah. Apa mitos masyarakat tentang Jabal Rahmah? Ya, dimudahkan jodohnya katanya ya. Atau kalau suami istri pernah datang ke sana nulis nama di situ, maka nanti kehidupan dia akan bahagia. Kenyataannya ada artis yang nulis di situ, begitu sampai di Indonesia cerai. Nah, hal-hal konyol seperti ini masih banyak terjadi di lingkungan kita. Itu disebabkan karena rusaknya akidah. Maka kita luruskan ya, keberkahan itu diberikan oleh Allah kepada sebagian makhluknya, dan kita bisa ngalap berkah dengan cara yang benar. Kalau kamu ingin mendapatkan keberkahan di kota suci, beribadah di situ. Jangan malah berbuat maksiat di kota suci. Karena kalau orang bermaksiat di kota suci, dosanya lebih besar daripada maksiat di Jakarta. Ya, contohnya apa sih Pak? Maksiat di tanah suci. Saya nggak nemu apa. Bisa jadi pelakunya orang kita juga. Ngerokok sembarang tempat misalnya. Padahal sudah banyak peringatan. Contoh yang lain misalnya boros ketika makan. Dia ngambil makanan di hotel itu bertumpuk-tumpuk sampai 5-6 piring. Sisa-sisa semuanya. Apa itu kalau bukan maksiat? Padahal Allah menegaskan dalam Al-Quran, wa kulu washrabu wa la tusrifu.
Innahu la yuhibbul musrifin. Silakan kau makan minum dan jangan boros. Allah nggak senang sama orang boros. Itu disebabkan karena manusia ketika dia makan minum banyak yang dibuang-buang. Makanya waspadalah dengan aneka kemaksiatan yang dilakukan di tanah suci atau di waktu-waktu yang mulia seperti sekarang Pak, bulan Rajab itu termasuk bulan haram. Karena maksiat di waktu yang mulia dosanya lebih besar. Wallahu ta'ala alam. Mungkin demikian yang bisa kita jadikan sebagai pengantar. Semoga bermanfaat. Kita masih punya waktu 1/4 jam ya. Barangkali ada yang mau disampaikan, kami persilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mau dikasih pengantar? Barangkali ada yang bertanya, silahkan angkat tangan. Ada yang mau bertanya? Udah ngerti semua berarti. Jawab semua kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kalau tidak ada yang ingin disampaikan atau mungkin dari ibu-ibu ada yang mau mengirim kertas pertanyaan, silahkan. Kita tunggu dulu. Baik, ada pertanyaan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mempunyai utang sebesar 300.000 kepada seseorang pada tahun 2003 berupa utang barang. Namun orangnya sudah meninggal. Kira-kira kalau saya akan bayar utang pada waktu sekarang, dibayar mengikuti uang sekarang atau bagaimana? Apakah boleh dilebihi? Baik. Karena orangnya sudah meninggal, maka utang ini Anda bayarkan kepada ahli warisnya. Sebab harta yang ditinggalkan oleh mayit nanti menjadi milik siapa? Ahli waris. Sehingga karena Anda membawa harta mayit, maka harta itu Anda kembalikan kepada ahli waris. Selanjutnya mengenai nilainya, boleh enggak Pak diberi kelebihan? Boleh, asal ya, satu, tidak ada kesepakatan di depan. Anda tidak pernah punya kesepakatan dengan pemberi utang bahwa nanti Anda harus bayar dengan nilai lebih. Yang kedua, tidak ada permintaan dari pemberi utang. Kalau ada permintaan dari pemberi utang, hukumnya dilarang karena ini masuk kategori riba. Nah, selama dua hal ini terpenuhi, maka insya Allah jika Anda memberikan kelebihan atas inisiatif pribadi, hukumnya boleh. Anda memberikan kelebihan untuk bayar utang atas inisiatif pribadi, hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada 3 pertanyaan, Masya Allah. Bagaimana cara membaca Al-Quran yang dimulai dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim dan tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim? Yang diperintahkan dalam Al-Quran sebelum baca Quran adalah baca ta'awud, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Ta'ala berfirman, wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Apabila kamu mau membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Oleh karena itu, para ulama mengatakan bahwa membaca ta'awud sebelum baca Quran itu disyariatkan. Mereka beda pendapat, apakah ini wajib ataukah sifatnya anjuran. Ada yang mengatakan itu wajib, dan ada yang mengatakan, dan ini pendapat jumhur ulama,
Membaca ta'awudz sebelum baca Quran hukumnya dianjurkan, tidak sampai derajat wajib. Dan yang kedua ini yang lebih kuat berdasarkan hadis tentang Nabi SAW pernah tidur, lalu ketika bangun-bangun beliau senyum. Saat senyum beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Nah, surat ini ketika diturunkan kepada Nabi SAW membuat Rasulullah SAW tersenyum, lalu beliau baca tapi hanya baca Bismillah tanpa membaca ta'awudz, sehingga ini jadi dalil bahwasanya ta'awudz hukumnya tidak wajib. Selanjutnya bacaan Bismillah. Bacaan Bismillah itu dianjurkan jika kita membacanya dari awal surat, kecuali satu surat. Surat apa? At-Taubah. Sehingga kalau Bapak membaca surat Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu nyambung ke surat Al-Falaq, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, sampai akhir surat Al-Falaq. Nyambung lagi surat An-Nas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas malikin nas, dan seterusnya sampai akhir surat An-Nas. Jadi setiap kali membaca dari awal surat kita membaca apa? Bismillah. Setelah selesai apakah membaca Shadaqallahul Azim? Diperbolehkan membaca Shadaqallahul Azim, tapi kita tidak meyakini itu sebagai sunnah Nabi SAW. Dan sebenarnya fungsi Shadaqallahul Azim, Shadaqallah itu artinya apa, Pak? Benar. Maha benar Allah. Shadaqallahul Azim itu terjemahannya apa? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itu kan terjemahan yang keliru ya. Shadaqallahul Azim kalau diterjemahkan Maha benar Allah yang Maha Agung. Al-Azim artinya yang Maha Agung. Tapi karena sudah jadi acara seremonial yang terdengar seperti itu, ya turun temurun kayak gitu. Sudah? Terus apakah Shadaqallahul Azim ini dianjurkan? Kami tidak menjumpai satupun dalil tentang itu. Dan bahkan yang ada, Nabi SAW selesai baca Quran nggak baca apapun, sehingga tidak ada bacaan khusus. Dan ada yang mengatakan riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan dalam masalah ini, selesai baca Quran itu membaca doa kafaratul majlis, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Dan ada yang mengatakan riwayat ini dhaif. Jadi ada dua versi penilaian berkaitan dengan keabsahan hadis ini. Tapi apapun itu ya, jadi kalaupun orang selesai baca Quran tidak membaca apapun, tidak membaca Shadaqallahul Azim, tidak membaca kalimat apapun, hukumnya tidak masalah. Karena yang dianjurkan untuk dibaca itu sebelum baca Al-Quran. Bolehkah pahala Al-Quran kita kirimkan untuk kedua orang tua yang telah meninggal? Dalam mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah ini tidak boleh dan nggak sampai. Ada perbedaan pendapat 4 mazhab dalam masalah ini. Menghadiahkan pahala amalan apapun, baik bacaan Quran maupun amalan yang lain, kepada orang yang sudah meninggal itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, amalan yang ditegaskan dalam dalil bisa dihadiahkan. Di antaranya Pak, puasa. Itu bisa mempuasakan orang lain. Contoh yang lain, haji, umroh bisa membadalkan orang lain. Kurban bisa berkorban atas nama orang lain. Termasuk di antaranya sedekah, bisa sedekah atas nama orang lain. Tapi ada amalan yang tidak mungkin bisa dihadiahkan ke orang lain dan tidak boleh dengan sepakat ulama. Contohnya iman. Iman itu tidak bisa diwakilkan untuk orang lain. Aku beriman mewakili orang tuaku yang belum masuk Islam. Bisa Pak?
Ya, sebab ini amal pribadi masing-masing. Nah, yang ketiga, ada amalan yang diperselisihkan oleh para ulama, bisa enggak ini dihadiahkan ke orang lain. Contohnya sholat, bacaan Quran, zikir, dan seterusnya. Menurut mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah tidak boleh dan tidak sampai. Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, Ibnu Katsir kan mazhabnya Syafi'iyah, ketika beliau membahas firman Allah Ta'ala, wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Manusia tidak mendapatkan pahala kecuali dari apa yang dia kerjakan. Kata Ibnu Katsir, istadalla biha asy-Syafi'i, Imam Syafi'i berdalil dengan ayat ini untuk mengatakan bahwasanya orang tidak bisa menghadiahkan amal kepada orang lain kecuali yang sudah ditegaskan dalam dalil. Baik, sementara mazhab Hambali dan Hanafiyah mengatakan bisa sampai dan boleh. Sehingga pertanyaannya, Anda mazhabnya apa? Nah gitu ya. Iya Pak, saya tidak tahu ya mazhabnya apa ya Mas. Sebab orang tidak akan maksimal kalau dia tidak belajar, sehingga nggak tahu mazhabnya apa. Nah, silakan, tadi ada kertas yang mau dititipkan, diranting saja, kasihkan depannya. Apa ini? Bila ada anak yang melakukan keburukan, maksiat, apakah ortu mendapatkan dosa? Apakah ortu akan menebus dosa anaknya? Ya atau tidak? Iya, tidak. Apakah suami akan menebus dosa istrinya? Iya. Apakah ulama akan menebus dosa jamaahnya? Apakah Nabi akan menebus dosa seluruh umat manusia? Wala taziru waziratun wizra ukhra. Ayat itu kan dalam Al-Quran banyak sekali Pak. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan nanggung dosa orang lain. Bahkan teks ini ada dalam Taurat. Loh, Ustaz taunya dari mana Pak? Pernah baca Taurat? Karena Al-Quran menyebutkan itu, bahwa ini ada dalam Taurat. Di surat An-Najm, surat An-Najm bagian akhir, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratun wizra ukhra wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Apakah belum diberitahu kepada mereka tentang isi dari suhuf Musa wa Ibrahim alladhi waffa, dan suhuf Ibrahim alladhi waffa, yang dia telah memenuhi janjinya. Apa isinya? Alla taziratun wizra ukhra, seseorang tidak nanggung dosa orang lain. Maka tidak ada ceritanya si A nanggung dosa si B, si C nanggung dosa si D, sebab masing-masing orang nanggung dosanya sendiri-sendiri. Sudahlah Pak, Bapak tanda tangan saja, nanti dosa Bapak saya tanggung. Masya Allah, ini orang yang ngebet KPR ya. Tapi dia nggak bisa karena ada saudaranya yang nggak mau tanda tangan. Kamu tanda tangan saja, nanti dosamu aku yang nanggung. Walaysa bihamilina minha, dia tidak bisa menanggung dosa orang lain. Maka jangan pernah kita punya pikiran ada manusia menanggung dosa manusia yang lain. Ada tayangan online ya, saya nonton ini di YouTube. Seorang pendeta di Amerika, YouTube-nya masih ada Pak, mungkin Bapak bisa cari ya. Seorang pendeta di Amerika itu membuka layanan online konsultasi syariah, syariah Nasrani ya. Lalu ada penanya yang menyampaikan lewat telepon. Saya mau tanya, silahkan. Apa pertanyaannya? Kenapa Yesus disalib? Ya. Kemudian pendeta ini menjawab, untuk menebus dosamu, dosaku, dan dosa semua umat manusia. Nah, penanya ini balik tanya lagi, apakah termasuk dosa orang yang menyalibnya? Terus pendeta ini mengatakan, iya termasuk dosa orang yang menyalibnya. Masya Allah, saya juga baru tahu waktu itu mereka punya keyakinan kayak gitu. Nah, saya konfirmasi lagi, ada salah satu mu'alaf yang baru saja masuk Islam,
Beliau dari Jawa Timur ya, dari Madiun waktu itu. Saya tanya, betul nggak Yesus itu akan menebus dosa orang yang menyalibnya? Jawab dia, iya, kami dulu diajarkan kayak gitu. Betul. Apakah Yesus juga akan menebus dosanya kaum muslimin? Jawab si pendeta, tidak. Loh, salah kita apa, Pak? Mereka yang menyalib beliau saja dosanya ditebus sama beliau. Kita yang tidak pernah berbuat salah sama beliau, kita kan beriman kepada Nabi Isa, mengakui Nabi Isa sebagai seorang Nabi ulul azmi, manusia mulia. Salah kita apa kok dosa kita nggak ditebus? Masya Allah. Makanya jemaah, ini hal yang aneh ya. Dan Taurat dan Al-Quran menegaskan, saya nggak tahu kalau Injil ada nggak teks seperti ini. La taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan nanggung dosa orang lain. Sehingga dari ajaran Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Musa, sampai ajaran Nabi Muhammad SAW, ada satu prinsip yang tidak pernah berubah. Allah taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak nanggung dosa orang lain. Maka orang tua tidak nanggung dosa anaknya, anak tidak nanggung dosa orang tuanya, kecuali ya, jika anaknya salah, orang tuanya dukung. Anaknya pacaran, diapelin sama pacarnya, oh ya, ada di rumah itu, ada di kamar, masuk aja kamu ke kamarnya. Malah dilayani, ini pisang goreng, teh, kopi. Ya betah dia. Maka kalau melihat anaknya maksiat, orang tua punya kewajiban mengarahkan, melarang. Kalau anaknya tetap melanggar, apa? Sudah diberitahu tetap nggak mau, orang tua sudah menggugurkan kewajibannya. Wallahu a'lam. Apakah boleh famili ataupun tetangga dan perbaikan jalan kampung diberikan harta dari orang yang taubat dari harta haram, riswah atau saling ridho? Masya Allah. Baik. Harta haram ya, yang didapatkan dengan cara dolim, itu penyelesaiannya bukan disalurkan ke fakir miskin, famili, atau disalurkan ke kegiatan sosial, tapi wajib dikembalikan. Wajib dikembalikan. Udah? Sogok itu kira-kira dolim atau tidak? Riswa Pak, dolim atau tidak? Aku bisa bantu Bapak ya, tapi ya Bapak paham sendirilah, ada biayanya. Terus gimana? Ya kalau Bapak nggak bantu, kalau Bapak nggak ngasih, ya saya nggak bantu. Sehingga dia mencari celah dalam rangka memeras orang lain dengan cara minta tertentu. Beberapa aparat penegak hukum yang dia jadi oknum di situ, akhirnya jadi aparat perusaha hukum masalahnya. Dia memeras orang lain, terus dia minta dikasih. Setelah itu dia tobat. Iya Mas, saya dulu kayak gini. Terus gimana itu Pak tobatnya Pak? Ya nggak bisa kemudian kasihkan saja ke masjid, kasihkan. Bapak wajib mengembalikan kepada yang dulu Bapak tarik dananya, karena ini didapatkan dengan cara zalim. Yang kedua, jika harta haram itu didapatkan dengan cara saling ridho. Misalnya orang jualan khamr, lalu dapat untung, dari situ dia tobat. Bagaimana caranya? Jangan dikembalikan ke konsumen ya, dia beli khamr lagi di tempat yang lain. Maka caranya gimana? Dia salurkan untuk ini, perbaikan jalan, kemudian diberikan kepada orang miskin dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik, cukup. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bila memberi info tentang tukang jahit dan banyak teman-teman kajian menjahitkan baju-baju gamis untuk pengajian umroh haji mereka ke penjahit tersebut, apakah dia termasuk orang yang bermanfaat bagi orang lain? Iya, tentu dia termasuk bermanfaat bagi orang lain. Sehingga dengan sebab ini si tukang jahit tadi jadi laris misalnya ya. Apalagi misalnya Anda ngelarisi orang yang baik. Kemarin sempat viral ya, ada orang jualan mie ayam sambil ngomong anak, karena mungkin istrinya sakit atau apa, sehingga dia keliling tuh sambil bawa anaknya. Diviralkan sama orang, di video udah, kemudian ditaruh di medsos, viral, sekarang jadi laris dia.
dan orangnya orang soleh, rajin sholat tepat waktu, sehingga begitu masuk waktu sholat tutup sholat, padahal itu gerobak jalan. Sekarang orangnya dipanggil pengajian di sini, silakan datang situ, mie ayam sekian porsi untuk jamaah. Nah, mungkin seperti itu salah satu di antara memberi manfaat bagi orang lain. Jangan meremehkan kebaikan untuk kita berikan kepada orang lain sepeser pun. Nabi SAW mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kamu meremehkan kebaikan yang akan kau berikan kepada orang lain sedikit pun. Artinya begini, jangan sampai gara-gara kita meremehkan, kita jadi terhalang untuk memberi kebaikan. Masuk kayak gini cuma dikasihkan, masuk cuma kayak gini mau dikasihkan, cuma kayak gini mau dikasihkan. Akhirnya gara-gara itu nggak jadi ngasih. Ya, makanya berusahalah untuk memberikan kebaikan kepada orang lain, walaupun Anda sendiri mungkin menilainya kok cuma dikit. Jangan dilihat besar kecil. Sampai Nabi SAW mengatakan, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha. Kalau kamu lagi masak kuah, perbanyaklah airnya. Wa ta'ahad jiranaka, dan berikan kepada tetanggamu. Masa cuman kuah, Pak? Ya bukan cuman kuah, ya ditambahilah balungane kan. Baik. Ada orang yang mau jual tanah, lalu bawa tanah di amplop minta didoakan. Bawa tanah taruh di amplop minta didoain. Nah ini kalau nggak tahu koordinatnya juga sama saja, Pak. Baik, nggak kayak gitu ya. Jadi doa itu tidak harus bersentuhan langsung dengan titik yang didoakan. Ya Pak ya. Allah memberi kelonggaran, maka jangan dipersempit. Misalnya, tolong doakan tanah saya. Kiainya dibawa ke tanah itu. Ini di kiai tanah saya Pak Yai yang mau saya jual. Tolong doakan. Ya nggak harus kayak gitu. Bisa nggak didoakan dari masjid? Bisa? Bisa. Apakah perlu bawa sampel tanahnya? Tidak perlu. Ini hasil sondir. Pakai sondir. Tidak perlu kayak gitu. Sehingga kalau mau mendoakan, dia bisa doakan apapun. Yang penting teks dan kalimatnya benar. Saya mau tanya Pak, di mana kita bisa bersolawat kepada Nabi SAW? Di semua tempat di muka bumi ini. Pada waktu kapan kita dianjurkan memperbanyak salawat untuk Nabi SAW? Hari Jumat ya. Makanya dalam masalah salawat, tidak ada tempat khusus untuk bersolawat, tapi ada waktu khusus bersolawat. Diulang ya, tidak ada tempat khusus untuk bersolawat. Sehingga ada orang yang tanya, Pak, kita kalau di Madinah apakah dianjurkan memperbanyak solawat? Kita dianjurkan memperbanyak solawat di semua tempat. Anda tidak harus datang ke Madinah untuk bersolawat, tapi Anda dianjurkan memperbanyak solawat di hari Jumat. Karena hari Jumat itu Sayyidul Ayyam, hari pemimpin. Sedangkan Nabi SAW itu Sayyidul Anam, manusia pemimpin. Maka kita memberikan salawat untuk Sayyidul Anam di Sayyidul Ayyam. Wallahu alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga ini menjadi kajian yang bermanfaat untuk diri saya pribadi dan jamaah sekalian. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.